Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua FAA. Di video kali ini kita akan membahas seputaran cryptocurrency lagi ya guys. Untuk kali ini kita akan bahas Terra Luna versi 2.0 atau 2.0. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya guys. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan bantu share video ini ya guys. Langsung saja kita ke Twitternya Dokon. Di sini nomor 1 dijelaskan proposal tata kelola Terra Luna untuk nomor 1 untuk mengganti nama jaringan yang ada di Terra Classic. Terra Classic ini adalah Luna yang lama, dan kelahiran kembali Terra Blockchain ini dan Luna yang baru ya guys. Di sini adalah Luna yang baru sekarang telah aktif. Pilih di sini. Nah, pilih di sini ini adalah maksudnya kalian untuk dikasih pilihan untuk voting ya guys. Kita bisa lihat di Terra Station. Mungkin nanti gua taruh linknya di deskripsi ya guys. Kita lihat di sini. Di sini dijelaskan buat rantai Terra baru tanpa stablecoin algoritmik. Nah, jadi di Terra yang baru ini tidak terkoneksi dengan stablecoin ya guys atau UST. Rantai lama disebut Terra Classic atau token Luna. Dan rantai baru disebut token Luna atau Luna. Luna akan dijatuhkan di seluruh staker Luna Classic. Nah, jadi Luna yang baru ini akan dikasihkan sebuah airdrop atau bonus bagi holder Luna Classic ya guys. Pemegang Luna Classic, pemegang UST, residual dan esensial, pengembang aplikasi Terra Classic. Di sini juga dijelaskan ya guys. Untuk holder UST juga akan mendapatkan token Luna yang baru jika ini rilis. Dan dompet TFL ini Terra 1 ini nomor kontraknya akan dihapus dari daftar putih untuk airdrop, menjadikan Terra rantai milik komunitas sepenuhnya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat sendiri ya guys. Kalian bisa juga voting di sini sesuka hati kalian. Ini disediakan untuk Terra komunitas Terra ya guys atau lunatic. Untuk gua sendiri gua nggak ada voting di sini karena apa ya? Karena hilangnya kepercayaan ya guys untuk Terra Luna. Kita lanjut ke yang kedua, lihat detailnya di Agora Terra Builder. Nah, di sini di Terra Builder kita juga bisa lihat Terra Ecosystem Revival Plan 2 Update and Final. Nah, di sini dari Dokon sendiri ya guys, untuk plan yang kedua ini udah update dan finalnya. Kita juga bisa lihat di sini. Ini akan menjadi dokumen hidup untuk mengkoordinasikan peluncuran jaringan baru dengan komunitas. Detail dapat berubah. Jadi dokumen ini bisa saja dapat berubah sewaktu-waktu ya guys. Dokumen ini telah diedit bersama dengan masukan dari Terra Builder Alliance dan mendapat dukungan dari TBA dan TFL. Di sini ada motivation dari Dokon sendiri ya guys. Sementara UST telah menjadi narasi utama dari kisah pertumbuhan Terra selama setahun terakhir. Distribusi UST telah mengarah pada pengembangan salah satu ekosistem pengembang terkuat di cryptocurrency. Nah, di sini the Terra ecosystem and its community are worth preserving. Nah, di sini juga dijelaskan yang pertama, ekosistem aplikasi Terra berisi ratusan pengembang yang mengerjakan segala hal mulai dari pasar tenaga kerja yang pasti hingga yang sepadan, infrastruktur canggih dan pengalaman komunitas. Nah, di sini yang kedua yaitu ini yang kedua, Terra Station memiliki basis pemasangan yang besar dengan jutaan plus pengguna di seluruh dunia. Dan yang ketiga, meskipun tertekan, pengakuan merek yang kuat dan nama yang hampir semua orang di dunia akan mendengarnya ya guys. Untuk motivasinya Dokon sendiri itu terlihat sangat ya mengesankan ya guys. Tapi ingat ya guys, jangan FOMO. This is a cryptocurrency. Semua bisa terjadi di dalam market cryptocurrency ya guys, terutama dengan volatilitasnya
kita bisa cuan banyak, kita juga bisa buntung banyak ya guys. Nah di sini juga dijelaskan ya guys sama yang awal tadi, buat rantai Terra baru dan tanpa stablecoin algoritmik. Nah jadi Terra yang baru ini tidak akan ada koneksi sama sekali dengan Terra klasik maupun UST ya guys. Dan rantai baru disebut token Luna atau Luna. Nah yang kedua di sini ada sebuah airdrop. Luna akan diterbitkan ke seluruh staker Luna klasik. Jadi di sini dijelaskan Luna yang baru ini akan dikasihkan ke para holder atau staker Luna klasik, terus pemegang UST sisa, dan pengembang aplikasi atau developer ya guys. Nah di sini TFL yang tadi, dompet TFL ini smart contract, nomor kontraknya akan dihapus dari daftar putih untuk airdrop, menjadikan Terra rantai milik komunitas sepenuhnya. Nah di sini ini alokasinya di ekosistemnya ya guys. Alokasikan sebagian besar distribusi token dalam satu, menyediakan landasan darurat untuk pengembang Terra drop yang ada. 2, menyelaraskan minat mengembang dengan keberhasilan ekosistem jangka panjang. Jadi di sini kemungkinan ya guys, kemungkinan Terra yang baru ini tidak bisa langsung didump. Kemungkinan ya guys, ini masih kemungkinan, cuman proposal ini masih bisa berubah. Keamanan jaringan akan diberi insentif dengan inflasi token. Targetkan hadiah staking sebesar 7%. Jadi untuk stakingnya hadiahnya sebesar 7% ya guys. Ini kemungkinan untuk APY. Nah di sini ada developer mining program. Untuk miningnya sendiri, Terra yang baru ini masih sama seperti Terra yang lama ya guys. Di sini gua lihat, di sini masih tersedia di Saturn, Deck, Astropod Lock, ada di TerraSwap, ada di Finder, Payment atau OnRamp, Kado, Alice, Wallet, Station, Live, Falcon, masih banyak lagi ya guys. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Nah di sini di nomor pertama di sini dijelaskan ya guys, alokasi darurat atau 0,5% dari total pasokan segera setelah peluncuran jaringan untuk menyediakan landasan pacu saat mereka membangun produk. Berkomitmen untuk mengembalikan dana jika produk belum diluncurkan dalam 1 tahun. Nah di sini ya guys, ini menurut gua bagus juga untuk Terra yang baru. Jadi alokasi dari airdrop holders atau staker atau pemegang UST itu tidak bisa langsung dijual ya guys hadiahnya. Jadi ya intinya tidak bisa langsung dijual, berarti harga akan stabil selama kurang lebih 1 tahun ya guys. Ya jadi yang gua katakan di awal tadi, gua nggak akan hot Luna untuk long holder ya guys. Untuk holder jangka panjang kemungkinan gua tetap akan masuk untuk koin Luna yang baru, tapi cuman sebentar ya guys. Mungkin ya cuman buat ya cari profit sedikit-sedikit. Nah di sini juga dijelaskan program penyelarasan pengembang 1,5% dari total pasukan. Tim protokol yang tinggal di Terra Classic membagi alokasi ini dengan bobot TFL 30 hari terakhir dari snapshot praserangan sampai tebing 1 tahun, vesting 3 tahun sesudahnya. Nah di sini juga untuk pemegang Luna di bawah, untuk intinya untuk pemegang Luna yang ya standar aja ini akan di hold 1 tahun, dan untuk para holder yang memegang Luna yang lama itu banyak ya guys, itu kurang lebih 3 tahun. Nah di sini ada juga token distribution. Kita bisa lihat untuk community poolnya 25%, control by stake government 10%, and make for developer, dan 10% nya ini untuk developer ya guys. Free attack Luna holders ini untuk Luna yang baru. Di sini dijelaskan, nah di sini ya guys, for wallet with untuk holder Luna di wallet kurang dari 1 miliar Luna, itu 1 tahun tidak bisa 1 year clip, 2 year vesting,
Thrift After. Nah di sini ini intinya tidak bisa dijual ya guys dalam 1 tahun. Untuk dompet dengan Luna kurang dari 1 miliar, tebing 1 tahun, vesting 2 tahun sesudahnya, dan sesudahnya 2 tahun. Jadi Luna yang baru ini kemungkinan besar jika terrealisasi akan sulit didam ya guys. Yang pertama ini ada lock untuk token lunanya. Yang kedua, Luna ini tidak terkoneksi sama sekali dengan stablecoin algoritmik atau UST nya ya guys. For wallet with ini untuk wallet di atas 1 miliar Luna untuk 1 tahun dan 4 tahun vesting Thrift After ya guys. Nah di sini dijelaskan ya guys untuk UST nya. Pemegang UST praserangan 10%. Jadi untuk pemegang UST 10 itu untuk para pemegang UST. Jadi di sini ada juga aturannya. Tutup paus 500k sampai mencakup hingga 99,7%. Wow, hampir semua ya guys. Dari semua pemegang, tetapi hanya 26,72% dari AUST ya guys. Masih sama di sini ya guys. 15% unlock at Genesis, jadi total UST-nya itu yang 15% itu di unlock. 85% fast over 2 year. Nah, di sini juga sama 2 tahun lebih 6 bulan tidak bisa didam untuk yang program yang baru. Post attack Luna holder 10%. Nah, di sini di staking derivative include ini untuk market derivatif ya guys. Untuk Luna yang baru 15% unlock at Genesis, 85% faster over 2 years Thrift After with 6 bulan ya guys. Di sini bisa kita lihat 5% tidak terkunci di Genesis dan 85% diberikan selama 2 tahun setelahnya dengan 6 bulan tebing. Jadi 2 tahun lebih 6 bulan kurang lebih ya guys. Ini semua ini juga bisa berubah ya guys. Di sini semua ini bisa berubah. Di sini juga dijelaskan di technical detailnya. Chain upgrade to commerce and a few hour after the launch snapshot. Ini chainnya akan diupgrade setelah launching ya guys. Di sini untuk lebih detailnya bisa kalian cek sendiri di sini. Dan di sini nomor 3 proposal yang ketiga yaitu mendapat dukungan luas dari pembangun Terra. Ini adalah para pendukung ya guys, atau yang mensupport Terra 2.0 2.0. Di sini ada SCV Securitas, ada protokol Tiles, kalian juga bisa lihat, ada Nexus, ada banyak ya guys, ada LED, ada Satan juga. Nah, yang keempat, jika proposal berhasil. Nah, di sini guys kuncinya ya guys. Jika proposal berhasil, jadi proposal yang 1 sampai 3 tadi itu tergantung kalian ya guys. Kalian itu para komunitas Luna atau lunatic. Jika proposal berhasil, snapshot akhir akan diambil dari jaringan Terra Classic di blok ini bloknya, dan jaringan baru akan lahir. Nah, jaringan baru akan lahir ini adalah Terra Luna 2.0 atau 2.0. Buat suara Anda didengar dan berikan suara Anda. Nah, di sini Dokon meminta suara kalian ya guys, para komunitas Luna. Bersemangat untuk masa depan ini dan berharap untuk membangun kembali dengan komunitas. Ingat, Terra more than UST. Di sini pagar Terra more than UST yaitu Terra Luna akan lebih besar dari UST. Maksudnya harganya ya guys di sini. Untuk Terra Luna kurang lebih seperti itu ya guys. Untuk gua pribadi, gua lebih memilih melihat dulu kepastian proposal ini seperti apa dan votingnya itu seperti apa, karena ini masih perencanaan ya guys, belum final. Kalau sudah final, ada audit contohnya dari Certic atau semacamnya, udah listing di beberapa exchanger, gua baru masuk ya guys. Tapi kalau cuman untuk masih di belum listing atau masih airdrop, itu gua nggak akan masuk sama sekali. Jadi ya stay tune. Kita tunggu Luna versi 2 atau 2.0. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih. Bye bye.